Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid berjalan-jalan di tepi alun-alun depan istana. Ia menikmati sore yang cerah sambil memandang pohon kurma yang rimbun. Ketika asyiknya melihat pohon kurma, nampak seseorang yang lewat dengan cueknya. Baginda tampak penasaran, kemudian berlari mengejarnya, hingga akhirnya tiba di depan orang tersebut dan mencegatnya. "Mau kemana kau, Abu Nawas?" ucap Baginda. Abu Nawas pura-pura kaget dan menjawab, "Oh, saya kira siapa? Maaf Baginda, izinkan saya lewat karena saya sedang membawa seorang putri yang pemalu." "Kamu jangan menipuku ya. Mana putri yang kau maksud? Sedangkan engkau tidak membawa apa-apa." Tidak lama kemudian, Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol. "Ini Baginda," jawab Abu Nawas sambil memberikan botol tersebut. Melihat hal itu, Raja tampak kaget sekaligus murka. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kamu mau menipuku." "Abu Nawas, kamu pasti membawa arak," ujar Raja sambil mengambil botol itu. "Sungguh berdosa jika saya membawa arak, tuanku. Itu hanyalah sebuah botol yang berisi susu," jawab Abu Nawas. Namun Baginda tampak tidak percaya dengan ucapan Abu Nawas dan kemudian berkata, "Bagaimana kau ini? Mana ada susu yang warnanya merah? Kau mengada-ngada." Mendengar hal itu, Abu Nawas mengeluarkan jurus jitunya. Ia kemudian berkata, "Begini Baginda, sewaktu Baginda belum datang, susu tadi masih terlihat berwarna putih. Namun ketika ia mendengar suara Tuan Harun al-Rasyid, ia merona merah karena malu melihat sang raja yang gagah dan perkasa. Coba raja pergi dari sini, pasti susu ini kembali berwarna putih." Tentu saja jawaban ngeles Abu Nawas membuat Raja Harun al-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal. "Jawaban ngawur, masa susu memiliki rasa malu? Ada-ada saja kamu," kata Baginda. Sejak itu, Abu Nawas sering dipanggil ke istana untuk menghibur tamu kerajaan. Rupanya, susu yang dibawa Abu Nawas sedikit dicampur oleh sirup berwarna merah. Namun raja mengira itu adalah arak. Itulah kisah Abu Nawas dengan susu yang pemalu. Kisah Abu Nawas mengguncang dunia. Suatu hari, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap raja. Raja berkata, "Abu Nawas, kali ini ada satu perintahku kepadamu. Begini, Abu Nawas, kamu tahu dunia?" tanya raja. "Tentu saja hamba tahu, Tuan." "Nah, tugasmu sekarang, kamu harus bisa mengguncang dunia," kata raja. Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Apa yang kamu tertawakan?" tanya raja kesal. "Hamba tertawa karena..." Abu Nawas menahan bicaranya dan kembali tertawa. "Karena dia tidak mungkin bisa melakukannya, tuanku," sahut salah satu pengawal istana. "Jika dia tak sanggup, tentu harus dihukum. Hukumannya akan sangat berat," kata Menteri Olah Hadrun yang mengikuti pertemuan itu. "Sabar sedikit, Hadrun. Jika hanya mengguncang dunia, mengapa harus hamba yang melakukannya? Anak-anak saja bisa mengguncang dunia," kata Abu Nawas.
Perintahkan saja dia untuk membuktikannya, Baginda. Jika tidak bisa membuktikan, berarti dia telah menghina Paduka. Abu Nawas harus dihukum, kata Ola Hadrun dengan marah. Baik, hamba akan buktikan sekarang juga. Jika terbukti, apa balasan Tuan? Kata Abu Nawas sambil mengacung-acungkan telunjuknya kepada Hadrun. Terserah, kamu minta berapa? Tanya Hadrun. Jujur saja, aku tak membutuhkan uang. Cukuplah dengan kamu berjalan merangkak dari tempat aku membuktikannya hingga ke istana. Bagaimana? Jawab Abu Nawas. Baiklah, siapa takut? Teriak Ola Hadrun tak sabar. Sekarang juga hamba akan membuktikan. Untuk membuktikannya, ikutlah hamba ke pondok. Di sana Tuan akan melihat anak-anak hebat yang bisa mengguncangkan dunia, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas keluar dari istana diikuti Baginda Raja, Ola Hadrun, dan para pengawal. Setiba di pondok, Abu Nawas memanggil anak-anak asuhnya yang sedang asik bermain. Kemudian Abu Nawas berjalan menuju meja. Anak-anak itu mengiringinya. Di atas meja itu terdapat bola dunia. Abu Nawas pun memegangnya. Kalian tahu, anak-anakku, bola apa yang kupegang ini? Tanya Abu Nawas kepada anak-anak. Bola dunia, teriak anak-anak itu hampir serentak. Nah sekarang, di hadapan kalian ada Baginda Raja, ada Menteri Ola Hadrun, dan para pengawal, kata Abu Nawas kepada anak-anak itu. Sekarang, siapa di antara kalian yang dapat mengguncang dunia ini? Tanya Abu Nawas. Saya, teriak anak-anak itu serempak. Nah, guncangkanlah, kata Abu Nawas sambil memberi aba-aba. Dalam waktu singkat, anak-anak itu sudah berhamburan mendekati meja. Kemudian, mereka guncang-guncang bola dunia itu secara bergantian. Saya bisa mengguncang dunia ya, saya bisa, teriak mereka. Ya, kalian bisa mengguncang dunia. Kalian anak-anak yang pintar, kata Abu Nawas sambil melirik ke Ola Hadrun. Wajah Ola Hadrun pun menjadi pucat pasti. Tak lama kemudian, Ola Hadrun merangkak menuju istana. Sementara itu, Baginda Raja hanya tersenyum melihat kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah Abu Nawas mengguncang dunia. Kisah Abu Nawas dan obat tidur untuk raja. Pada suatu malam, Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Akhirnya sang raja membuat sayembara dadakan. Barang siapa yang mampu membuat raja tertidur dengan sebuah cerita, maka akan diberikan 10 karung koin emas. Banyak penyair yang datang ke istana. Satu persatu mereka menghadap Baginda Raja. Malam pun makin larut. Tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat raja tertidur. Raja malah semakin sulit untuk tidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas. Ia pun menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang raja. Zaman dahulu kala, ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia yang sedang tidur. Untuk mengobati rasa penasarannya, semut itu masuk ke lubang telinga manusia itu. Ternyata di dalamnya gelap, dan semut itu tidak nyaman di dalamnya. Semut itu keluar. Tidak lama kemudian, semut itu melihat ke lubang telinga orang itu lagi. Semut tersebut penasaran lagi, lalu masuk lagi ke dalamnya. Katanya, Abu Nawas terus mengisahkan cerita semut yang keluar masuk telinga itu berulang kali. Mendengar itu semua,
Raja bosan dengan cerita Abu Nawas tentang semut yang bolak-balik masuk telinga. Kemudian sang raja pun berkata, "Sudah, cerita tidak jelas begini kok dikisahkan kepadaku. Mending aku tidur saja daripada mendengar kisah tidak jelas begini." Lalu raja pun memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Dan akhirnya perlahan raja pun tertidur. Akhirnya Abu Nawas memenangkan sayembara itu. Walaupun dengan cerita yang tidak jelas, tapi dia mampu membuat raja tertidur. Dan Abu Nawas berhak atas hadiah yang dijanjikan oleh sang raja. Itulah kisah Abu Nawas memenangkan sayembara membuat raja tertidur. Semoga kisah ini menghibur pemirsa semua. Sampai jumpa lagi di kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.